apakah karma itu bisa diturunkan dari generasi sebelumnya? Karena ini kalau diyakini kan akan menjadi sebuah masalah juga. Menurut Yes, Mas Riko seperti apa ya? bisa. Contoh, ibunya Mas Rosi hamil. Kemudian misal dia mendapatkan apa ya, diselingkuhi misal. Kan itu rasanya nggak nyaman, nggak enak. Mungkin ada rasa bersalah, rasa ketakutan, dan lain. Nah, konstruksi mental atau gestaltnya itu diwariskan ke anak. Anak juga mengalami. Karena si ibu sama si anak terhubung melalui plasenta. Jadi apa yang dialami si anak, apa yang dialami si ibu itu juga teralami di diri si anak. Kemudian ketika lahir, ya udah tercipta identitas akarnya, itu udah tercipta. Kemudian di apa? Dibuat lebih tumbuh lagi, lebih rimbun lagi dengan pola didikan para orang tua masing-masing. Oke. Intinya cetakan pertama itu adalah waktu ibunya hamil atau bahkan ketika kalian berhubungan seksual. Kalau kalian mau bahas lebih jauh, cetakan pertama adalah waktu kalian berhubungan seksual. Waktu kalian sedang menanam benih. Itu sangat berpengaruh. Jadi ketika kalian, biasanya gini, orang habis capek kerja, beban, kemudian dia berusaha melepaskan bebannya dengan seks. Nah, secara tanpa sengaja, kecelakaan dia hamil. Oke. Itu pasti cetakannya buruk. Kenapa? Ya karena itu kecelakaan, bisa dianggap kecelakaan. Karena kalian hanya untuk melepaskan stresnya. Kalian tidak ada dalam nuansa cinta. Oke. Makanya seks sangat penting, sebaiknya hanya kalian lakukan ketika kalian berada dalam nuansa cinta. Jangan pernah melakukan seks ketika kalian lagi marah sama pasangan. Oke? Ini penting. Karena kebanyakan pasangan itu seksnya itu lebih hot ketika dia lagi ada masalah. Lagi marah, kemudian dia seks lebih hot. Tapi kalau kalian menanam benih di situ, itu akan seburuk-buruknya cetakan. Itu sangat bahaya. Jadi jangan pernah mendekati seks dari sesuatu selain cinta. Nuansanya harus benar. Kalau nuansanya benar, benihnya baru benar. Embrionya baru benar. Kemudian skenarionya ketika kalian hamil, itu sebenarnya ditentukan ketika kalian berhubungan seks. Kalau kalian berhubungan seks itu ada ketakutan di dalamnya, karena kalian selingkuh, atau karena adanya ketegangan, ada ketakutan, dan lain-lain, ya pasti nanti skenario waktu hamil akan sesuai. Makanya jangan pernah melakukan hubungan seks ketika kalian sedang marah dengan istri. Selesaikan dulu di luar ranjang. Terkait ini Mas Riko, ketika kita mau menciptakan benih unggul ya, kan kita tidak boleh capek kan. Nah, tapi mayoritas masyarakat kita itu masyarakat pekerja dan waktu luangnya sangat sempit. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa Mas Riko? Ya itu tadi solusinya. Jadi bukan soal kalian kerja atau enggak, bukan soal kalian capek atau enggak. Adalah soal kalian mendekati seks itu dari nuansa apa. Ketika kalian sedang bahagia, sedang saling sayang, sedang berada dalam nuansa cinta, kalian nge-seks itu adalah cetakan yang paling bagus. Tapi kalau kalian nge-seks dari kalian sedang marahan sama istri, kalian nge-seks, seksnya mungkin hot, tapi benihnya akan jelek. Cetakannya akan sangat-sangat buruk. Dan kemudian akan diikuti oleh skenario yang akan semakin memperkuat identitas tersebut. Jadi identitas pertama itu yang kalian ciptakan terhadap anak kalian itu adalah ketika kalian seks dengan istri kalian. Kalau itu hamil, itu. Jadi jangan pernah jangan pernah dekati seks dari nuansa ketika nuansanya buruk. Jadi dekati dari cinta. Makanya kenapa kalau di zaman dulu raja-raja itu milih hari buat seks. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Karena harus dipersiapkan. Nanam benih itu memang harus dipersiapkan. Kalau enggak, cetakannya pasti jelek. Itu. Jadi persiapkan. Benar-benar persiapkan. Kalian berada dalam nuansa cinta, kalian harmonis, kalian nggak ada pendaman sama istri. Cetakannya pasti bagus. Tapi kalau rumah tangga kalian sudah nggak baik-baik saja, kalian nanam benih pasti buaya. Apakah ini dibahas di Bersih Jiwa, Mas? Dibahas. Nanti teman-teman bisa gabung di Bersih Jiwa atau langsung hubungi dari manajemen Mas Riko juga bisa.
Dan jangan lupa tanggal 30 sampai 30 Oktober sampai 1 September bisa gabung. Oh, iya, Oktober sampai November teman-teman bisa gabung di Zoom-nya Mas Riko ya. Oke. Oke, lanjut Mas Riko.